Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Hani Channel. Untuk kegiatan pagi ini kami akan melakukan perawatan. Jadi tujuan perawatan di sini adalah bagaimana caranya tanaman-tanaman vegetasi trigona ini pertama kita bisa buat daun-daunnya itu ranum. Jadi kondisinya bisa ranum. Terus berikutnya lagi bunganya itu tidak mudah rontok. Seperti contoh ini bunga si Seminole ini bisa bertahan sekitar 4 sampai 5 hari. Ini untuk si Seminole. Lalu dengan warnanya yang sangat cerah sekali dan tentunya itu menjadi daya tarik sendiri oleh si trigona. Tujuan kita perawatan adalah pertama membuat semua tanaman-tanaman itu bisa ranum begini. Nah, dengan kondisi ranum itu sudah bisa dipastikan tanaman itu akan berkembang dengan cepat, dengan pesat. Jadi vegetasi itu akan berkembang pesat dan tentunya diikuti dengan si bunga yang sangat itu ya sehat. Jadi kalau kami lihat sih bunga-bunga yang di sini itu sangat sehat. Terus berikutnya lagi dia bisa bertahan lama ya seperti ini. Kalau kita lihat untuk si Seminole ini betul-betul jadi favorit oleh si trigona. Ini kalau kita lihat itu sampai ada belalang sangit ini yang mestinya di padi ikut-ikutan ke sini karena di sini mungkin udah nggak ada padi. Jadi ini trigona sangat favorit sekali, terutama Tetragonula. Nah, kalau untuk si Thoracea dia butuh ketinggian. Jadi dia tidak bisa kalau tanaman itu terlalu pendek. Kalau kami amatin setidak-tidaknya trigona itu mau datangin itu sekitar 2 meter ke atas. Tapi kebalikannya kalau untuk si Tetragonula itu hanya 2 meter ke bawah. Jadi dia kalaupun misalkan ada yang mengambil ke yang tinggi itu juga namanya tidak terlalu banyak. Ini kalau kita lihat dia favorit sekali dengan ketinggian yang ideal mungkin untuk si Tetragonula. Nah, demikian juga ini untuk Santos. Kalau kita lihat nih, Santos begitu menjadi idola juga. Untuk si daunnya juga ranum-ranum. Lalu untuk si bunganya juga sangat segar dan dia tentu si trigona sangat banyak. Yaitu kuncinya ada di pemupukan. Jadi pemupukan dan penyiraman. Jadi dari pengamatan kami, dari observasi yang kami lakukan, untuk si Dombia Seminole itu kalau potnya ukuran 80 ya 80 sampai 90 cm diameternya, itu di musim kemarau kalau kami siram, misalkan kami siram full, itu dia bisa bertahan 3 hari. Nah, 3 hari itu sudah daunnya sudah mulai melayu karena memang untuk si Dombia ini kan butuh air yang cukup banyak. Nah, itu seperti itu. Makanya jadi penyiraman kalau bisa itu kalau musim kemarau sehari sekali, paling tidaknya telat-telatnya 2 hari sekali. Demikian juga untuk Santos itu sama karena dia juga boleh dibilang kelompok perdu atau air. Artinya jangan sampai telat dari 2 hari. Kalau telat dari 2 hari dia sudah mulai layu dan itu sekali layu itu akan berpengaruh terhadap produksi dari si bunganya. Sementara kalau untuk si air mata penganten atau Pergesia itu dia tahan lama. Misalkan tidak kita siram 3 hari lebih itu tidak begitu berpengaruh. Jadi tidak tidak akan cepat layu. Ya, itu untuk si teknik penyiraman. Terus kapan pemberian pupuk? Pemberian pupuk itu kalau kami paling lama itu sekitar 2 minggu sekali. Itu paling lama.
Nah, kalau bisa setiap minggu itu bagus. Lalu komposisi pupuk untuk pemeliharaan itu kita buat sedikit encer ya dibandingkan dengan waktu kita untuk pembibitan. Jadi ini suatu contoh, ini 10 gayung ya. Kalau normalnya nih perbandingannya kan satu tutup ini sekitar 5 liter, ini satu gayung kan kurang lebih 1 liter. Nah, ini hanya kami beri satu tutup untuk si pupuk organik ini. Jadi kita kasih satu tutup, lalu kita tinggal gunakan. Nah, mungkin juga ini juga teman-teman perlu juga ini ya, kalau mungkin selama ini pakai pupuk kandang dan lain-lain, alangkah baiknya mencoba ya satu pohon atau apa dengan menggunakan pupuk organik yang cair. Nah, ini pupuk cair udah di ini ya, di penanaman si AMP sudah kami bahas kelebihan-kelebihannya ya, terus medianya seperti itu juga ini sama. Nah, ini sudah kita siapkan. Nah, namun sebelum kita melakukan pemupukan, alangkah baiknya kita juga melihat dulu langsung di kondisi untuk medianya. Jadi kalau medianya, teman-teman kita lihat di sini seakan-akan ini tanah merah ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya di bawahnya itu adalah sekam padi. Tanah merahnya kira-kira hanya ketebalan sekitar 2 sentian. Tujuan utama dari adanya tanah merah ini teman-teman, jadi waktu awal-awal ada sekitar 1 tahunan ya kami menanam ini, terutama waktu itu belimbing kami letakkan di sini ada 10 kali, itu ancur. Jadi ancurnya sama si ayam. Jadi ayam itu dia ngoker-ngoker ya, mencari cacing entah pakan yang lainnya. Nah, terus akhirnya kami berpikir mungkin kalau dengan teknik dikasih tanah seperti ini, kasih tanah merah seperti ini, akan kamuflase. Nah, itu alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi fungsinya dari tanah merah ini ada 2. Jadi selain untuk untuk mengkamuflase bahwa ini bukan pupuk ke ayam, itu ternyata berhasil. Ini semuanya juga ayam-ayam sudah tidak menghuni di sini. Biasanya tuh kalau disekam habis itu dicokerin dalam satu hari sudah ini akarnya udah kelihatan. Nah, dengan cara seperti ini si ayam itu tidak melakukan cari makan di pot atau di bawah-bawah tanaman-tanaman karena kita kasih tanah merah. Nah, itu seperti itu. Jadi tekniknya. Terus fungsi kedua dari tanah merah ini adalah mengurangi uap airnya. Jadi karena kalau tanah merah kan pori-porinya dia lebih sempit ya, lebih kecil, sehingga kalau di bawahnya kan sekam. Jadi air yang ada di sekam itu akan tertahan oleh si tanah merah itu, tidak dengan langsung menguap oleh kena matahari. Jadi kita akan siram sampai ini ya, sampai cukup. Tapi kalau teman-teman kurang itu ya, merasa tanamannya masih kurang ranum, kurang subur, jadi komposisinya tolong ditambah. Jadi kalau misalkan dengan perbandingan satu tutup dibanding dengan 10 liter itu kurang bagus, ya dinaikkan. Jadi dinaikkan menjadi mungkin 2 tutup. Jadi itu tergantung. Nanti kalau sudah kelihatannya sudah bagus sesuai harapan, yaitu ranum dan bunganya bisa tahan lama, berarti untuk pencampuran itu sudah cukup. Terakhir terhadap hama. Nah, karena kita menggunakan organik, tidak menggunakan si bahan-bahan yang sifatnya beracun, akhirnya hama itu ada, terutama ulat. Ya, untuk ulat ini seperti ulat-ulat yang gulung ini,
Terus berikutnya lagi juga ini teman-teman, laba-laba. Jadi laba-laba itu juga sama, dia membuat gulung-gulung seperti ini ulat ini yang ada di situ. Ya, jadi ini ulat kita ambilin sebelum dia besar. Ini sebelum besar ulat-ulat diambil. Terus berikutnya ini kutu putih. Nah, kutu putih, nih kutu putih ya. Nih di sini. Kalau ada kutu putih ini juga bisa kita ambil langsung induknya. Dia karena nih ini ada ya. Kutu putih nih. Diambil ya. Tapi kalau jumlahnya banyak itu seyogianya kita menggunakan si sunlight. Jadi sunlight perbandingannya itu 1 sendok makan dicampur dengan 1 liter. Menyemprotnya di menjelang si malam saat si trigona itu tidak ada. Terus nanti paginya kalau memungkinkan sudah hilang si kutu putihnya, langsung disemprot lagi dengan air bersih. Mungkin tipsnya itu saja ya teman-teman untuk teknik perawatan vegetasi. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.